Langsung saja kita simak informasi hot news yang pertama. Meski Israel masih terus melancarkan serangan ke Gaza, pejabat dilaporkan tengah melakukan perjalanan ke Doha, Qatar untuk pembicaraan gencatan senjata. Pejabat Israel tiba di Doha, Qatar pada Senin kemarin untuk pembicaraan yang ditujukan pada gencatan senjata Gaza dan pertukaran sandera tahanan antara Israel dan Hamas. Hal ini dikatakan sumber media Prancis AFP yang mengetahui pembicaraan tersebut. Pertemuan tersebut menyusul perjalanan David Barnea yang mengepalai Badan Intelijen Israel Mossad ke Doha pada pekan lalu. Qatar bersama dengan Amerika Serikat dan Mesir telah terlibat dalam negosiasi di balik layar selama berbulan-bulan untuk gencatan senjata Gaza dan pembebasan sandera. Di sisi lain, negara-negara pro-Palestina dapat bersatu dan menjatuhkan hukuman mati untuk PM Benjamin Netanyahu dan pejabat tinggi Israel lainnya atas kejahatan perang di Gaza. Ini ditegaskan Iran melalui Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Garibabadi. Garibabadi berpendapat bahwa ICC termasuk mahkamah internasional yang juga sedang memeriksa kasus genosida terhadap Israel tidak memiliki rekam jejak yang baik dalam mengadili warga Israel. Karenanya tindakan tegas bisa dilakukan negara Muslim. Mantan Presiden Suriah yang digulingkan, Bashar al-Assad memberikan pernyataan pertamanya. Ia sendiri kini berada di Moskow, Rusia setelah kabur saat kelompok Islamit Hayat Tahrir al-Syam atau HTS dan pemberontak lainnya berhasil menguasai ibu kota Damaskus. Bashar al-Assad mengecam para pemimpin baru negara itu sebagai teroris, padahal ia sendiri sudah 24 tahun berkuasa di negara itu. Assad memimpin Suriah sejak tahun 2000, namun keluarganya telah memimpin selama 54 tahun. Di tahun 2011, ia menumpas pemberontakan yang merupakan imbas dari fenomena Arab Spring di Timur Tengah dengan reaktif di bawah dukungan Iran dan militer Rusia. Perang saudara pun berlangsung sejak saat itu, sementara itu pemimpin HTS Abu Muhammad al-Jolani mengatakan pada hari Senin bahwa kontrak sosial antara negara dan semua agama di negara itu diperlukan untuk memastikan keadilan. Sebelumnya kekhawatiran muncul ke HTS yang berdasarkan Sunni. Ia pun meminta sanksi internasional terhadap Damaskus dicabut jika para pengungsi yang mengungsi akibat perang kembali. Ya, kita ke hot news yang selanjutnya di mana Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump memberi ancaman ke mobil listrik. Tim transisinya telah merekomendasikan perubahan besar untuk memutus dukungan bagi kendaraan listrik dan stasiun pengisian daya. Hal ini dilaporkan Reuters Selasa 17 Desember merujuk dokumen yang dilihat laman itu dari tim strategi percepatan kebijakan otomotif baru. Tim transisi Trump juga mengeluarkan rekomendasi untuk memperkuat langkah-langkah pemblokiran mobil, komponen dan bahan baterai dari China. Rekomendasi tersebut muncul saat transisi kendaraan listrik AS terhenti dan industri kendaraan listrik China yang disubsidi besar-besaran terus melonjak karena rantai pasoknya baterai yang unggul. Saat kampanye, Trump memang berjanji melonggarkan peraturan pada mobil berbahan bakar fosil dan mencabut apa yang disebutnya mandat kendaraan listrik Presiden Joe Biden. Komisi 11 DPR RI akan meminta pemerintah memberikan penjelasan lebih detail terkait dampak kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% terhadap daya beli masyarakat dan inflasi, terutama dalam kondisi ekonomi global yang masih tidak menentu. Komisi 11 juga akan meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan ini secara komprehensif ke depannya, supaya tidak ada masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi berlebihan. Langkah evaluasi ini bisa dilakukan DPR dan pemerintah karena dalam ayat 3 dan 4 Pasal 7 UU HPP disebutkan bahwa tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% melalui peraturan pemerintah saat siklus penyusunan RAPBN. Wakil Ketua Komisi 11 DPR Fauzi Amro memastikan Komisi 11 secara khusus mendorong pemerintah untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan implementasi kebijakan ini agar tidak menimbulkan distorsi di pasar, terutama potensi spekulasi harga oleh pihak tertentu. Komisi 11 juga akan meminta penegasan dari pemerintah tentang transparansi dalam penggunaan tambahan penerimaan negara dari kenaikan PPN.